Lalu pertanyaan saya buat kalian yang selalu menyinyirin Presiden Jokowi, adakah di masa itu SBY dibilang ngemis seperti para pengemis? Adakah di masa itu SBY dituding merendahkan martabat pemerintah dan menurunkan wibawa negara? Agar apa? Agar para kadrun yang tiap hari ngamuk saat lapar dan baru bisa makan kalau ada order demo, bisa bekerja dan tidak lagi ribut soal urusan perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video saya ini saya tujukan kepada orang-orang yang menyinyirin Jokowi ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Elon Musk, di mana mereka bilang bahwa itu Jokowi sedang mengemis kepada Elon Musk. Padahal kita tahu tujuan Jokowi itu agar bisa mendapatkan investor, bukan untuk dirinya Presiden Jokowi semata, tetapi itu untuk kita semua. Lalu muncul pertanyaan saya kepada kita semua, atau kepada orang-orang yang menyinyirin tentang Jokowi, yang bilang Jokowi itu adalah pengemis. Dulu ketika SBY temui para pengusaha, pernahkah ada yang nyinyirin? Tapi ketika Presiden Jokowi menemui para pengusaha di Amerika Serikat, dia dihina habis-habisan. Kira-kira salahnya Jokowi itu di mana? Jadi Presiden Jokowi itu kan menemui pengusaha Amerika Serikat, tujuannya hanya satu, yaitu untuk membujuk mereka agar mau berinvestasi di Indonesia. Bahkan kita tahu Presiden Jokowi datang ke fasilitas perakitan roket SpaceX dan juga berkeliling meninjau pabrik bersama dengan Elon Musk. Tetapi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini, oleh mereka para kelompok barisan sakit hati, disebutnya sebagai pengemis. Apakah segitu hinanya Presiden sehingga tidak boleh membujuk pengusaha besar agar bisa berinvestasi di Indonesia? Jokowi cukup rendah hati. Tapi sebenarnya bukan rendah hati sih. Ini wajar. Kepala negara lain juga banyak bertemu dengan pengusaha saat mereka itu berkunjung ke luar negeri. Ya, tapi karena konteks dari para oposisi sakit hati adalah Jokowi sedang mengemis dan menurunkan wibawa pemerintah menurut mereka. Maka saya akan dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi sangat rendah hati untuk bertemu dengan pengusaha besar, membujuk dan mengundang mereka untuk berinvestasi. Agar apa? Agar para kadrun yang tiap hari ngamuk saat lapar dan baru bisa makan kalau ada order demo, bisa bekerja dan tidak lagi ribut soal urusan perut. Paham kan maksud saya? Kita lihat saja kenapa di negara ini banyak sekali preman, banyak sekali petugas pungli, banyak sekali begal, banyak yang tukang demo.
Kenapa? Ya salah satunya karena kurangnya lapangan pekerjaan. Di satu sisi mungkin karena faktor malas juga. Ya tapi biasanya karena nganggur itu sehingga mencari jalan lain untuk cari uang. Yang sudah tamat kuliah saja masih susah cari kerja kok. Industri di negara kita ini kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, bahkan kalah juga dengan Vietnam. Bahkan nilai ekspor mereka itu lebih besar dari Indonesia. Padahal kita tahu Indonesia ini negara yang besar, negara yang luas, dengan SDM yang begitu melimpah. Tetapi industri kita masih sedikit. Ya salah satunya itu investasi kurang gencar. Jadi apa salahnya menggencarkan industri agar dapat menciptakan lapangan kerja? Oh ya, saya menemukan suatu link berita di mana pada saat itu ketika SBY masih berkuasa, dia menemui 12 pengusaha Amerika Serikat. Jadi ini berita sekitar September 2012 lalu. Jadi dikatakan bahwa pada berita tersebut SBY itu bertemu dengan 12 pengusaha untuk membicarakan langkah-langkah peningkatan investasi di Indonesia. Jadi mereka ini diharapkan dapat berinvestasi dan juga berkontribusi dalam proyek-proyek master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, atau yang kita kenal dengan sebutan pada saat itu yaitu MP3EI, yang tersebar di 6 koridor ekonomi pada masa itu. Kemudian ada berita pada sekitar bulan Mei tahun 2013. Itu juga sama. SBY melakukan pertemuan langsung dengan para pengusaha terkemuka Swedia. Lalu pertanyaan saya buat kalian yang selalu menyinyirin Presiden Jokowi, adakah di masa itu SBY dibilang ngemis seperti para pengemis? Adakah di masa itu SBY dituding merendahkan martabat pemerintah dan menurunkan wibawa negara? Saya yakin tidak ada. Dan memang tidak ada. Tapi saat ini apa? Oposisi dan barisan sakit hati sangat sampah kualitasnya. Otak mereka ini entah kerasukan apa, sehingga penjajakan kerjasama dan investasi pun mereka nyinyirin. Bahkan hal yang sepele seperti kemampuan bahasa Inggris, contekan saat pertemuan, dan pakaian Jokowi pun mereka komentari. Bukankah ada yang tidak beres dengan otak mereka ini? Jadi boleh tidak kalau kita sebut mereka ini adalah kelompok perusuh bangsa hanya dengan modal analisa ngawur dan ngaco? Mereka ini membodohi publik. Padahal dari wajah saja sudah kelihatan kalau mereka itu munafik dan seperti serigala berbulu domba. Bisa jadi oposisi sakit hati dan juga kader ini tidak dirangkul, sehingga mereka ngambek dan bahkan mengamuk. Politik itu kan tidak pernah jauh dari posisi, jabatan, cuan, dan juga deal-deal tertentu. Kalau ada yang tidak mendapatkan bagian, padahal mereka merasa berhak untuk mendapatkan itu, ya pastilah akan ada yang ribut-ribut lah. Banyak loh yang begitu. Awalnya membantu dan mendukung, tapi ternyata apa? Pamrih.
ketika tidak dikasih jabatan. Koar-koar mendukung, tapi ujung-ujung punya niat agar dibagi kue kekuasaan. Kalau tidak dituruti kemauan mereka, pasti ribut dong. Ributnya lebih elegan, dengan kedok, kritikan, dan juga narasi yang sok cerdas. Orang-orang seperti ini kalau dirangkul, saya pastikan mereka ini akan diam. Tapi masa besi karatan mau kita rangkul? Ya gila aja lah. Mereka ini tidak ada gunanya. Susah memberikan kontribusi nyata. Makanya mereka itu sebagian adalah pecatan. Tidak becus kerja meskipun sudah diberikan kesempatan. Alasan sikap kritis lah, melawan KKN lah, membasmi ketidakberesan lah. Padahal itu alasan untuk menutupi ketidakbecusan mereka. Ya itulah mereka